Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi teorema aksioma, lemma, dan corollary akan mempresentasikan materi dan contoh soal yang kami dapat. Yang beranggotakan, perkenalkan nama saya Muhammad Adib Haryadi. Saya Abdul Gifran. Saya Nurin Desari. Saya Sarah Naomi Batubara. Next. Baiklah, pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang teorema. Baiklah, kita mengetahui teorema itu pernyataan matematis yang telah dibuktikan benar berdasarkan aksioma atau teorema lain yang sudah dibuktikan. Teorema biasanya merupakan inti dari penelitian atau pembuktian matematis. Contohnya itu teorema Pitagoras. Dalam pengertian lain, teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian dan penyataannya dapat ditunjukkan nilai kebenarannya atau bernilai benar. Misalnya adalah jika dua sudut masing-masing sudut siku-siku, maka kedua sudut itu kongruen. Dan jika dua sudut masing-masing bersuplemen dengan suatu sudut atau yang sama, mereka akan kongruen juga. Kita masuk pada contoh soal. Di soal diketahui segitiga siku-siku memiliki panjang sisi tegak A sama dengan 3 cm dan B sama dengan 4 cm. Yang ditanya itu hitung panjang sisi miringnya. Cara penyelesaiannya itu memakai teorema Pythagoras dengan memasukkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Setelah itu, substitusikan setiap nilai A dan B-nya, yaitu C kuadrat sama dengan A-nya itu 3, berarti 3 kuadrat, B-nya itu 4, berarti 4 kuadrat. Kita mendapatkan hasil berarti 9 ditambah 16, yang hasilnya 25. Setelah itu, ambil akar kuadrat kedua sisi, yaitu C sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5 cm. Kita lanjut ke teori materi aksioma. Aksioma merupakan pernyataan yang diasumsikan benar tanpa pembuktian. Aksioma digunakan sebagai dasar dalam sistem logika atau matematika. Contohnya, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C itu dinamakan transitivitas kesetaraan. Dalam pernyataan lain, aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, serta tanpa perlu adanya pembuktian dari kita. Bisa juga dikatakan itu adalah sebuah ketentuan yang pasti atau mutlak kebenarannya. Untuk aksioma itu sendiri, misalnya seperti garis adalah himpunan titik-titik yang memuat paling sedikit dua titik, dan dua titik yang berlainan termuat dalam tepat satu garis. Aksioma adalah posisi yang diasumsikan benar, sehingga suatu pernyataan yang dapat dilihat kebenarannya dan bersifat umum tanpa perlu ada bukti. Contoh aksioma. Untuk semua bilangan real X dan Y, berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X. Itu dinamakan hukum komutatif penjumlahan. Yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Misalnya, adalah di dalam geometri insidensi telah disepakati ada 6 pernyataan yang menjadi acuan dan dikenal sebagai 6 aksioma insidensi, dan berbeda lagi dengan geometri Euclid. Misalnya, seperti aksioma di atas, garis adalah himpunan titik-titik yang memuat paling sedikit dua titik, dan ini merupakan salah satu dari 6 aksioma insidensi dalam geometri. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Aksioma 4.6. Jika A aksen, B aksen, C aksen, dan O adalah 7 buah titik berlainan, sedemikian hingga A aksen, B aksen, C aksen adalah 3 buah garis berlainan melalui O, dan jika AB sejajar A aksen, B aksen, BC sejajar B aksen dan C aksen, maka CA sejajar C aksen dan A aksen. Yang kedua, diketahui
7 titik berbeda, A aksen, B aksen, C aksen, dan O. Yang kedua, garis A aksen, dan B aksen, dan C aksen adalah 3 garis berlainan yang semuanya melalui titik O. Yang ketiga, AB sejajar A aksen dan B aksen. Yang keempat, BC sejajar dengan B aksen dan C aksen. Lalu di sini ditanyakan bukti bahwa CA sejajar dengan C aksen dan A aksen. Nah, di sini penjelasannya yang pertama yaitu kondisi paralel. Jika AB sejajar dengan A aksen B aksen, ini berarti garis AB dan A aksen B aksen memiliki kemiringan yang sama atau terletak pada bidang sejajar jika dalam ruang 3 dimensi. Yang kedua, garis-garis melalui O. Karena A aksen, B aksen, C aksen semua melalui O, maka mereka membagi bidang dalam beberapa bagian. Yang ketiga, konsekuensi paralelisme. Dari AB sejajar A aksen dan B aksen, jika kita memperpanjang AB dan A aksen B aksen, kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Begitu pula dengan BC sejajar dengan B aksen C aksen. Yang keempat, kaitan dengan paralel CA paralel C aksen atau A aksen. Karena AB sejajar A aksen dan B aksen, dan BC sejajar dengan B aksen C aksen, maka seluruh sistem titik ini terhubung secara konsisten dalam pola paralelisme. Akibatnya, garis CA juga harus sejajar dengan C aksen A aksen. Untuk menjaga keselarasan pola ini, jawabannya yaitu dari kondisi yang diberikan dan hubungan paralelisme antar garis. Dapat disimpulkan bahwa CA sejajar dengan C aksen dan A aksen. Alasannya yaitu paralelisme AB sejajar dengan A aksen B aksen dan BC sejajar dengan B aksen C aksen. Mengindikasikan bahwa semua garis penghubung antara titik pada sisi-sisi yang berbeda mengikuti pola paralelisme yang sama. 5. Pernyataan kecil atau pendukung yang dibuktikan untuk membantu membuktikan teorema yang lebih besar. Contoh, dalam pembuktian teorema Pythagoras, salah satu lema yang digunakan adalah sifat segitiga siku-siku. Lema adalah suatu teorema sederhana yang mana dipergunakan sebagai hasil antara dalam pembuktian teorema yang lain. Lema adalah suatu pernyataan matematis di dalam pembuktian suatu teorema. Lema juga merupakan teorema sederhana yang digunakan sebagai batu pijakan untuk pembuktian dalam teorema lain. Lema juga digunakan untuk mengacu kepada sebuah pernyataan yang digunakan sebagai bagian untuk membuktikan sebuah teorema yang lebih besar. Jadi, lema merupakan alat bantu untuk membuktikan suatu teorema. Contoh lema yang pertama, jika n adalah bilangan bulat positif, maka n1 bilangan positif atau n kurang 1 sama dengan 0. Yang kedua, jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Contoh soal. Diberikan sebuah graf tak berarah dengan 6 simpul. Derajat setiap simpul adalah sebagai berikut. Dek V1 sama dengan 3. Dek U2 sama dengan 2. Dek U3 sama dengan 3. Dek U4 sama dengan 2. Dek U5 sama dengan 1. Dek U6 sama dengan 1. Lalu di situ ditanyakan buktikan bahwa graf ini memenuhi lema jabat tangan. Yang kedua, tentukan jumlah sisi dalam graf. Nah, di sini hitung total derajat semua simpul. Dek U sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 3
ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya 12. Menurut lema jabat tangan, dek U sama dengan 2 dikali E. Jadi, 2 dikali E sama dengan 12. Oleh karena itu, E sama dengan 6. Jumlah sisi dalam graf adalah E sama dengan 6, di mana dek V adalah derajat simpul V. E adalah jumlah sisi dalam graf. Korolari. Korolari akibat pernyataan yang langsung mengikuti dari teorema atau pembuktian lainnya, tanpa membutuhkan argumen tambahan yang signifikan. Contoh, jika A untuk segitiga siku-siku, maka salah satu korolarinya adalah segitiga itu dapat digunakan untuk menghitung jarak diagonal persegi panjang. Bentuk korolari adalah sebuah proposisi yang mana secara langsung diperoleh dari suatu teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya. Corollary of continuity theorem proof. If F, G, and Q are polygon. Bentar. Baiklah, saya akan Sorry. menyambung materi dari korolari. Korolari ini maksudnya ini corollary of continuity theorem proof atau bukti adanya korolari itu sendiri. If jika Fg dan Q adalah polinomial dan itu termasuk Fx per Qx sama dengan Gx per Qx, di mana X itu is defined everywhere except where Qx. Maksudnya itu di mana setiap dia ada perubahan akan tetap menjadi Qx sama dengan 0. Sementara itu Fx sama dengan Gx untuk semua X. Contoh soalnya ialah buktikan korolari tersebut menggunakan teorema. Berikan contoh segitiga dengan panjang sisi A sama dengan 5 dan tunjukkan bahwa korolari tersebut berlaku. Petunjuk untuk solusi, gunakan definisi segitiga sama sisi, dalam kurung semua sisi sama panjang, dan segitiga sama kaki, dua sisi sama panjang. Jelaskan bagaimana sifat segitiga sama sisi mencakup sifat segitiga sama kaki. Ya, gambarkan segitiga dengan panjang sisi A sama dengan 5 dan tunjukkan sudut-sudutnya. Contoh soalnya 1. Buktikan korolari teorema. Jika sebuah segitiga adalah segitiga sama sisi, maka semua sudutnya adalah 60 derajat. Korolari jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut juga sama kaki. Bukti, definisi segitiga sama sisi sama dengan semua sisi memiliki panjang yang sama. Misalnya jika ABC adalah segitiga sama sisi, maka AB sama dengan BC sama dengan CA. Definisi segitiga sama kaki adalah sebuah segitiga disebut sama kaki jika ada dua sisi yang memiliki panjang sama. Karena segitiga sama sisi memiliki ketiga sisi yang sama panjang. Dalam kurung AB sama dengan BC sama dengan CA. Ini otomatis memenuhi syarat segitiga dalam segitiga sama kaki. Karena AB sama dengan BC atau BC sama dengan CA. Atau AB sama dengan CA. Oleh karena itu, segitiga sama sisi juga merupakan segitiga sama kaki. Contoh soal kedua, contoh segitiga sama sisi. Misalkan ABC adalah segitiga sama sisi dengan panjang setiap sisi A sama dengan 5. Segitiga sama sisi, semua sudut adalah 60 derajat. Jadi sudut A sama dengan B sama dengan C sama dengan 60 derajat. Karena AB sama dengan BC dan CA sama dengan 5. Maka jelas ABC juga merupakan segitiga sama kaki. Kesimpulannya,
Koroleri terbukti karena segitiga sama sisi selalu memenuhi segitiga sama kaki. Pembuktian langsungnya, metode pembuktian. A. Pembuktian langsung. Definisi merupakan metode pembuktian dengan mulai dari pernyataan awal P dan menggunakan aturan logika untuk sampai ke pernyataan yang ingin dibuktikan Q. Langkahnya, asumsikan P benar, gunakan definisi, aksioma atau teorema yang relevan. Sampai pada Q, pernyataan yang ingin dibuktikan. Contoh, buktikan jika N bilangan genap, maka N pangkat 2 jika genap. Misalkan N sama dengan 2K, di mana K adalah bilangan bulat. Maka N pangkat 2 sama dengan 2K pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2 yang merupakan kelipatan 2, yaitu genap. Jadi N pangkat 2 genap bukti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuktian dengan kontradiksi. Pembuktian dengan kontradiksi, definisi metode pembuktian dengan mengasumsikan kebalikan negasi Q. Jadi pertanyaan yang ingin dibuktikan Q lalu menunjukkan bahwa asumsi tersebut menghasilkan kontradiksi. Langkah-langkahnya, 1. Asumsikan P benar. 2. Asumsikan negasi Q kebalikan dari Q. Tunjukkan bahwa negasi Q bertentangan dengan aksioma, teorema, atau jika lainnya. Kesimpulannya, Q harus benar. Contoh pembuktian akar 2 adalah bilangan irasional. Bukti asumsikan sebaliknya, yaitu akar 2 adalah bilangan rasional, maka akar 2 sama dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, F, P, B dalam kurung A, B sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 0. Kuadratkan kedua sisi 2 sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2 sehingga A pangkat 2 sama dengan 2B per 2 pangkat 2. Berarti A pangkat 2 genap sehingga A juga genap atau sifat bilangan kuadrat. Misalkan A sama dengan 2K, maka A pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2. Substitusikan A pangkat 2. AK pangkat 2 sama dengan 2B pangkat 2 sehingga B pangkat 2 sama dengan 2K pangkat 2 yang berarti B pangkat 2 genap dan B juga genap. Ini bertentangan dengan asumsi F, PB atau A, B sama dengan 1 karena sama-sama genap. Jadi, akar 2 adalah bilang irasional terbukti. Kesimpulannya, teorema adalah pernyataan matematis yang membutuhkan pembuktian, aksioma adalah dasar yang diterima tanpa bukti, lemma adalah alat bantu pembuktian, corollary adalah konsekuensi langsung dari teorema, metode pembuktian yang sering digunakan adalah pembuktian langsung atau logis dari awal ke akhir, dan pembuktian dengan kontradiksi menunjukkan bahwa asumsi berlawanan salah. Baik, ya, itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami minta maaf. Terima kasih.